Sebenarnya ini materinya sama Bi dengan waktu di SMA. Dan yang paling penting tadi sempat saya baca-baca itu dia di bagian summary, bagian rangkumannya. Iya. Di sini kan ada beberapa itu ya Bi. Ada beberapa hal yang memang sudah dirangkum. Mechanical wave, jadi bukan energi, gelombang mekanik diproduksi dari benda yang bergerak, benda yang bergetar. Emang emang itu ya fundamental sekali. Iya. Makanya ditulis itu. Itu spotnya ya kita udah tahu sih itu. Yang kedua, gelombang yang bergerak dia membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya jelas itu juga kita juga tahu. Kita kan tahu ya bedanya, tapi tahu bedanya antara arus dan gelombang. Arus apa, Wi? Arus, misalnya arus di sungai sama gelombang laut. Ya kurang lebih. Kalau arus kan stream ya, lancar-lancar aja gitu tanpa hambatan. Kalau gelombang ada ya bergelombang, Iya, Bi, setuju, Bi. ada Jadi, repeating. ya, betul. Kalau di sungai itu dia arus itu sama benda-bendanya, sama mediumnya, dia itu bergerak, Bi. Kan kalau kita di sungai, kita bisa hanyut ya, Bi. Itu karena Iya. mediumnya juga dia ikut, Bi. Dia energi dan mediumnya bergerak. Tapi kalau dia di gelombang itu yang bergerak cuma energinya saja, Bi. Jadi mediumnya tetap. Kalau kita di laut, kita kan bukan hanyut ya, tapi ke atas ke bawah waktu kita naik kapal. Makanya dia dikatakan sebuah gelombang yang bergerak, dia membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tuh, Bi. Terus yang selanjutnya, dua titik yang dipisahkan oleh satu panjang gelombang memiliki beda fase 360 derajat. Itu maksudnya seperti ini, Bi. Di misalnya ini ada gelombang, Bi. Iya. Beda fase antara di titik ini dan di titik ini tuh bisa kita tulis 0 atau bisa kita tulis 360, Bi. 360 derajat karena dia sama saja, Bi. Kalau kita bilang 0 derajat kan berarti juga sama dengan 360 ya, Bi. Iya. Jadi yang dimaksud tadi itu dua titik dengan yang dipisahkan oleh satu panjang gelombang. Beda fasenya adalah 0 derajat atau 360 derajat. Ini kan satu panjang gelombang. Terus ada dua tipe gelombang, ada longitudinal dan transversal. Bedanya dia cuma itu, Bi, di arah getarnya. Kalau pada gelombang transversal, dia arah getarnya itu tegak lurus, Bi. Jadi dia arah getarnya ke sini, Bi. Kalau arah rambatnya dia Tegak ke sini, lurus. Bi. Iya, Bi. Arah rambatnya yang biru, arah getarnya yang merah, Bi. Tapi kalau di gelombang yang longitudinal dia kebalikannya, Bi. Jadi dia itu arah getarnya ke sana, arah rambatnya juga ke sana, Bi. Seperti itu, Bi. Kalau kita coba lihat ada contoh gelombang ini, Bi. Ini, Bi. Jadi dia
getarannya tuh dia bukan naik turun, Bi. Tapi dia meregang, terus dia merapat, merenggang, merapat gitu. Jadi dia arah getarnya dia sama dengan arah rambatnya, Bi. Jadi itu yang dimaksud dengan paralel, Bi. Kalau di gelombang yang transversal dia tegak lurus, Bi. Jadi kalau dia merambat dia ke arah sini, tapi kalau dia arah getarnya dia ke atas dan ke bawah. Gitu, Bi. Oke. Oke, Bi. Siap. Terus selanjutnya untuk frekuensi, ya frekuensi adalah, halo Bi, gimana Bi? Ya, halo. Ya, lanjut sih. Oh ya, siap. T adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran atau satu kali gelombang. Jadi waktu yang dibutuhkan dari sini ke sini itu adalah T. Untuk menentukan frekuensi tinggal di sebaliknya ya, Bi. Ini kan seper T. Selanjutnya frekuensi dari suatu gelombang bisa diukur dengan sinar katoda dari osiloskop. Ya, pengukuran gelombang. Pengukuran gelombang itu biasanya pakai osiloskop. Osiloskop itu alat, dia mengukur sinyal, nanti keluarannya dia berupa bentuk dari sinyalnya gelombang itu. Itu saya dapatnya itu di elektronika. Itu alat-alat elektronika. Terus selanjutnya cepat rambat gelombang, rumusnya adalah ini, Bi. V sama dengan frekuensi dikali panjang gelombang. Frekuensi V kan itu ya, Bi, meter per sekon ya satuannya, Bi. Yeah. Meter per sekon. Kalau F kan dia per detik, per sekon satuannya. Berarti dikali satuan dari lambda adalah meter. Jadi dengan kita ingat-ingat ini kan kita bisa ingat kalau kecepatan rambat dari gelombang sama dengan frekuensi dikali lambdanya. Selanjutnya ada efek Doppler. Efek Doppler dia sebenarnya ini ada satu lagi, Bi. Jadi harusnya ini bentuknya seperti ini, Bi. Jadi F0 terus yang atas itu bedanya cuma di sini, Bi. Yang bawah kan sumber. Yang atas dia kecepatan pengamat, Bi. Kalau yang bawah sama, Bi. Vs dikali Fs, Bi. Jadi ini, Bi, yang lebih lengkap, Bi. Jadi kan ada dua ya, Bi. Ada dari kalau F0 itu frekuensi dari objek, frekuensi dari sumber. Kalau bukan, Bi, kebalik. F0 itu Fp, Bi. Fp itu frekuensi pendengar. Jadi frekuensi yang didengar oleh pengamat. Misalnya ada sebuah kereta. Kereta itu dia membunyikan sebuah bel. Itu kan bel itu kan gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi itu dia punya frekuensi. Itu dia dinamakan frekuensi sumber. Terus misalnya di stasiun ada seorang masinis yang mendengar bel itu. Maka suara yang didengar oleh masinis itu frekuensinya itu FP, atau di sini FO. Tapi saya ubah FP aja. Di frekuensi yang iya, betul. Jadi kalau di yang kesamaan ini dia kan
yang berubah cuma sumbernya aja, Bi. Iya. Frekuensi sumbernya dia bisa mendekat atau menjauh. Tapi yang sebenarnya ada dua kemungkinan. Dia pengamatnya juga ikut menjauh atau pengamatnya juga ikut mendekat dan juga sumbernya bisa mendekat dan menjauh. Itu, Bi. Terus selanjutnya ada intensitas. Intensitas adalah daya dibagi cross Penampang. section luas, ya, Bi, luas penampang. Bi, udah. Terus ada intensitas. Intensitas itu dia sebanding dengan amplitudo yang dikuadratkan. Terus di sini kita ada fakta bahwa gelombang elektromagnetik dia bergerak pada vakum dengan kecepatan seperti kecepatan cahaya, yaitu 3,0 kali 10⁸ meter per detik. Terus yang terakhir ini adalah apa ini? Oh ya, ini ada nama-nama dari Spektrum. ya spektrum tergantung. Berarti tergantung panjang gelombangnya ini ya, Bi. Iya. Ya, Bi. Itu, Bi, itu ringkasannya sebenarnya, Bi. Oh iya. Berarti Terus saya rasa udah kita akan selesai. ya, Bi. Tapi kita akan udah sekilas tadi. Terus kita biar Halo, lebih Bi. Halo. komprehensif. Ya, Bi, halo. Gimana, Bi? Terdengar, Bi? Halo. Halo, Bi. Ini Halo. agak putus, Bi. Tadi. Ya, halo. Dia agak putus jaringannya. Oh iya, Bi. Baik, baik. Kita udah belajar rangkumannya, Bi, yang dipelajari di sini tadi intinya itu. Cuma kita juga ulang beberapa. Kalau di SMA kita kan mengenal Y, ya, Bi. Y itu simpangan, Bi. Displacement. Jadi simpangannya itu dari garis ini dia disebut dengan titik setimbang. Garis yang tidak terganggu kalau di sini bahasa Inggrisnya. Garis yang dimana dia itu tidak terganggu, dimana dia seimbang. Kalau dia ke atas, ya berarti dia ini adalah sebuah simpangan. Kalau simpangannya maksimum itu dia berupa amplitudo. Juga sudah kita pelajari waktu di SMA. Ini kita tadi sudah menjumpai frekuensi sama dengan seperti. Apalagi yang kita dapat. Kita juga tadi belajar udah tahu di rangkuman ada dua jenis gelombang, ada gelombang longitudinal dan juga gelombang transversal. Kalau transversal dia arah rambat dan arah getarnya dia saling tegak lurus. Kalau di transversal Ya, sejajar arahnya. itu, Bi, tegak lurus, Bi, kalau di transversal. Oh ya. Jadi transversal itu dia getarnya ke atas. Tapi dia Kalau merambatnya digerakkannya ya betul, Bi, ke arah tepat yang sekali. tegak lurus. Ya tegak lurus. Tapi kalau yang di longitudinal dia getarnya ke sumbu horizontal, sumbu X misalnya, dan juga dia bergeraknya seperti ini. Jadi dia paralel. Tapi kita sekarang sudah sampai di dua jenis getaran. Sekarang ada fase dan beda fase. Intinya fase itu sudut, Bi, seperti sudut, Bi. Kalau kita lihat ini sebagai sebuah sinusoidal kan di sini sudutnya 0. Berarti di sini sudutnya kalau radian berapa ya? 180. Iya, 180. 180 kalau jadiin pi berapa, Bi? Dibagi Satu ya, satu. setengah. Oh iya, pi. 1 pi. Terus 2 pi. Kalau kita ingin mencari beda fase antara titik D dan titik misalnya di sini saya beri nama E misalnya, maka tinggal dikurangi saja, Bi. Yaitu kita dapat beda fasenya sebesar pi.
Atau juga bisa ditulis beda fasenya sebesar ini, berarti kalau di sini adalah 1 panjang gelombang, maka beda fasenya adalah setengah panjang gelombang. Sama aja. Jadi bisa kita tuliskan sudutnya, sudut antara D dan E, selisihnya, yaitu kita punya pi, atau juga kita dalam bentuk panjang gelombangnya. Kalau dari sini sampai sini adalah 2 lambda, 1 lambda, berarti kalau cuma dari D dan E kita punya setengah lambda. Selanjutnya ada energi gelombang. Ada intensitas. Tadi kita juga sudah belajar bahwa intensitas sama dengan daya dibagi dengan luasan. Intensitas dan amplitudo ini tidak dijelaskan secara rumus-rumusnya ya, tapi di sini ada bahwa intensitas itu dia sebanding dengan amplitudo kuadrat. Terus kecepatan gelombang tadi kita juga sudah belajar dari ini, dia diturunkan. Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Berarti kalau kecepatan gelombang berarti kecepatan gelombang dibagi dengan jarak gelombang. Jarak gelombang di sini diganti dengan panjang satu gelombang. Panjang satu gelombang lambda dibagi dengan waktu. Waktunya adalah untuk mencapai satu gelombang kan namanya periode ya, Bi. Dibagi periode, sedangkan seper dari periode sama dengan F. Maka kita punya rumus yang bentuknya seperti ini. Terus yang sebelah sini. Oh ya, belum ada. Ini efek Doppler. Jadi ini visualisasi dari efek Doppler. Frekuensi itu dia bisa semakin besar dan juga dia bisa semakin kecil tergantung pergerakan bandanya, Bi. Kalau di sini, kan pengamatnya dia diam dan yang sumbernya dia bergerak. Kalau dia bergerak ini, bentar, Bi, saya sedang mencoba merangkai kata. Jadi seperti ini, Bi. Kalau misalnya sumbernya diam, maka gelombangnya kan dia sumbernya diam, gelombangnya akan memiliki jarak yang sama dengan yang ke segala arah. Tapi kalau misalnya dia ke kiri, kan gelombangnya dia maju lebih dulu, tapi si sumbernya dia juga menyusul. Makanya jarak antara rapatan ini dia berbeda antara daerah yang dituju oleh sumber dan daerah yang tidak dituju oleh sumber. Gimana, Bi? Ya, kira-kira sudah dapat. Oke, bisa. Untuk positif negatifnya, ini kalau di sini kan dia positif. Positif kalau sumber dia menjauhi dari pengamat. Kalau sumber dia menjauhi dengan pengamat kan frekuensinya semakin kecil. Itu ditandakan seperti ini, Bi. Kalau misalnya ada ambulan lewat, itu kan dia membunyikan sirene kadang kalau sedang urgent. Kalau dia menjauhi kita, kan semakin lama itu semakin pelan ya, Bi. Iya. Ya itu. Itu adalah ya paling sederhana kalau saya mengingat ini, Bi.
Jadi kalau frekuensinya FVS itu kan kecepatan dari sumber ya, Bi. Operasi apa antara V dan VS ini yang bisa mengakibatkan VP paling kecil? Kan berarti ditambah, Bi. Iya, Kalau yang bawah semakin besar, berarti kan hasilnya semakin kecil. Ya nggak, Bi? iya. Ya, Bi. Ya, Bi. Siap-siap. Berarti dari itu kita tahu bahwa yang di sini positif itu kalau VS-nya dia mendekati sumber, menjauhi, maaf balik, menjauh. Jadi kalau sumbernya dia menjauh, maka nilai VS-nya adalah positif. Kalau sumbernya dia mendekat, maka negatif. Kalau dia di negatif kan yang bawah pembaginya semakin kecil. Kalau pembaginya semakin kecil, berarti VO-nya dia nanti akan semakin besar. Terus nanti ada lagi yang di atasnya ini, kan tadi kita juga sudah bahas, ada V plus minus VP, pengamat. Itu dia kebalikannya, Bi. Kalau dia positif, Berarti mendekat, iya, Bi, makin betul. tinggi Mendekat. frekuensinya. Betul, tepat sekali. Mendekat. Bi, ini saya pakai mouse. Itu untuk efek Doppler. Terus ada spektrum cahaya, Bi. Seperti yang Bi bilang tadi, cahaya itu kecepatannya sama. Cuma karena ada cahaya, ada gelombang elektromagnetik yang memiliki energi yang lebih besar dari energi yang lain. Dan semakin besar energinya, nanti dia frekuensinya itu dia semakin besar dan panjang gelombangnya dia semakin kecil. Ini diberi contoh beberapa, ada gelombang radio, ada inframerah dan ultraviolet, ada X-ray, ada gamma ray atau sinar gamma. Terus juga di sini diberikan ada kecepatan cahaya yang lebih tepatnya ini, Bi, memang 299,299,792,458 meter per detik. Cuma biasanya dibulatkan jadi seperti ini. Jadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kecepatannya sama, Bi, rumusnya. Cuma V-nya diganti C, Bi. Sama seperti yang di atas sebenarnya. Lagi, Bi. Oh ya, ini juga diberikan beberapa panjang dari itu. Panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik. Ini visualisasi itu, Bi. Visualisasi dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu dia sebenarnya dua, Bi. Ada yang merah. Yang merah ini adalah gelombang dari medan listrik. Yang biru dia ada gelombang dari medan magnet. Jadi dia kalau dilihat dari depannya itu dia seperti plus gitu, Bi. Iya, Dan sebenarnya juga itu dia tidak cuma dua, Bi, tapi banyak sebenarnya. Jadi seperti kalau dilihat itu malah seperti silinder, Bi, karena terdistribusi secara merata, Bi. iya. Itu sih, Bi. Sebenarnya itu sih dari keseluruhan yang bagian gelombang. Gimana, Bi, ada yang ingin tanyakan?
Halo, Bi. Halo, Bi. Gimana, Bi? Ada yang ditanyakan, Bi? Halo, ya. Siapa tahu saya terlalu cepat. Ya, kira-kira Itu, boleh lanjut ke berikutnya, Mbak, berikut. oh, boleh, Bi. Boleh, Bi. Siap, Bi. Sekarang kita masuk ke superposisi dari gelombang. Kan kenapa dinamakan superposisi? Kenapa nggak posisi aja? Superposisi itu seperti kalau kalau manusia, misalnya kita duduk di sebuah koordinat misalnya. Ini adalah sebuah X1, ini Y1. Titik ini, satu titik ini, itu kan cuma bisa misalnya saya berdiri di titik ini. Jadi saya berdiri di X1, Y1. Ya saya tidak bisa, orang lain tidak bisa berdiri di titik yang sama, kecuali tepat berada di kepala saya gitu kan. Ya. Dan juga kalau mau didempet-dempetin pasti tidak bisa persis sama, karena kan yang dipijak itu kan tanahnya juga beda. Tapi kalau di gelombang itu dia bisa, Bi. Jadi mereka bisa tumpuk-tumpukan. Intinya superposisi itu dia ya gelombang, dua atau lebih gelombang yang berada pada posisi yang sama. Sama juga, Bi, kita ke ringkasannya dulu, Bi. Jadi prinsip dari superposisi mengatakan bahwa ketika dua gelombang bertemu pada suatu poin, maka resultannya adalah jumlah aljabar dari masing-masing simpangan kedua gelombang. Itu maksudnya bagaimana? Di misalnya ada dua buah gelombang. Ini yang satu merah. Ini kan mereka bertemu di titik yang sama ya. Maksudnya titik yang sama itu sebenarnya mereka setiap titik itu mereka bertemu pada titik yang sama di sini. Jadi kalau dijumlahkan itu sederhananya seperti ini, Mi. Jadi misalnya yang merah itu Y1, yang biru adalah Y2, Y1 ditambah Y2 itu sama dengan Y3, Bi. Sama dengan sebuah gelombang baru. Gelombang baru itu dia ngikutin jumlahnya, Bi. Jadi sesuai hasil aljabar ini, Bi. Jadi betul-betul kalau kita ngitung secara manual, kan ada yang hitungan trigonometri itu ya, Bi, yang diturunkan dari trigonometri. Tapi kalau kita mau menghitung manual secara langsung, itu juga bisa, Bi. Nanti hasilnya juga persis sama. Jadi intinya dari yang pertama ini, superposisi mengatakan bahwa ketika dua buah gelombang itu bertemu pada titik-titik yang sama, maka akan terbentuk sebuah gelombang yang simpangannya itu merupakan jumlah aljabar. Ini kan jumlah aljabar. Y1 ditambah Y2. Jumlah aljabar dari masing-masing gelombang. Yang pertama. Yang kedua, saat gelombang melalui sebuah celah, maka akan terjadi difraksi yang mengakibatkan si gelombang ini tuh dia tersebar. Dan efek difraksi adalah efek difraksi terbesar itu ketika
panjang gelombang itu sesuai dengan panjang dari celah. Maksudnya seperti apa? Itu seperti ini, Bi. Jadi difraksi itu pembelokan, Bi. Difraksi adalah pembelokan arah gelombang ketika gelombang itu dia melalui sebuah celah. Celah biasanya dikatakan celah sempit, Bi. Terus sempitnya itu dia sempit seperti apa? Tadi juga sudah dikatakan bahwa efek difraksi paling besar, the greatest tadi, itu terjadi ketika gap itu adalah ini, Bi. Jadi Semakin celahnya kecil ini, celahnya. iya, Bi, kecil celahnya itu sama dengan panjang dari gelombangnya, Bi. Jadi kalau panjang gelombangnya itu ya celahnya ini panjangnya atau ukurannya lebarnya hampir sama dengan panjang gelombang, maka dia akan mengalami efek difraksi maksimum. Itu, Bi. Itu yang dimaksud dari rangkuman poin nomor 2. Interferensi adalah superposisi dari gelombang untuk sumber yang koheren. Terus kita pasti akan muncul pertanyaan, Bi. Koheren itu dia yang seperti apa? Dua sumber dia dikatakan koheren saat mereka mengeluarkan gelombang yang beda fasenya itu konstan. Jadi beda fase antara gelombang 1 dan gelombang 2 itu dia konstan. Dan ini hanya bisa dicapai jika gelombang memiliki frekuensi atau panjang gelombang yang sama. Dan nanti salah satu caranya itu dia pakai sumber bukan sumber sih. Jadi satu sumber terus dia diinterferensikan. Maksudnya bagaimana? Itu maksudnya seperti ini. Pertama kita pahami lagi, Bi. Jadi dua sumber dikatakan koheren apabila gelombangnya mengeluarkan atau memiliki beda fase yang konstan. Dan ini hanya bisa dicapai apabila gelombangnya memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang sama. Dan frekuensi dan panjang gelombang yang persis sama itu hanya bisa dicapai ketika sumbernya itu sama, Bi. Ini, Bi. Jadinya seperti ini. Ini misalnya. Kenapa kita tidak pakai dua lampu yang berbeda? Itu frekuensinya bisa berbeda, Bi. Dan yang kedua, kan kita tahu bahwa pada cahaya tampak kan ada magic webinio dan masing-masing warna itu dia panjang gelombangnya berbeda-beda. Kalau kita pakai lampu dengan warna yang berbeda, maka panjang gelombangnya juga bisa berbeda. Makanya untuk melakukan intervensi, percobaan intervensi, misalnya di celah ganda Young itu digunakan satu sumber, cuma dia dipecah dengan menggunakan ini celah ini. Itu ada namanya prinsip apa saya lupa. Prinsip Huygens, tulisannya itu seperti ini. Kalau nggak salah ya. Huygens. Jadi prinsipnya itu, Bi, ketika sebuah benda, ketika sebuah cahaya melalui sebuah celah yang kecil, dia bisa dikatakan sebagai sumber cahaya untuk celah itu. Ini kan sumber cahaya. Ketika dia melalui sebuah celah sempit, maka dia bisa diasumsikan sebagai sumber cahaya dari tempat itu. Ini kan jadi sumber cahaya. Ternyata cahaya kita melalui celah sempit lagi,
maka dia bisa diasumsikan sebagai sumber cahaya lagi. Dan asumsi tersebut betul, Bi. Seperti itu, Bi. Terus ini kita sudah ada namanya, kita sudah tahu apa itu interferensi. Ada yang mana interferensi konstruktif dan juga interferensi negatif. Bukan negatif, tapi destruktif. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau seperti ini, Bi, ini dia namanya interferensi konstruktif. Kalau interferensi negatif, bukan negatif, destruktif, itu ketika berlawanan ya. iya, Bi, berlawanan, Bi. Tepat sekali, Bi. Tepat sekali, Bi. Jadi misalnya yang satu ke atas ini, satunya lagi dia ke, nanti kalau dijumlah nanti dia akan lurus gitu. Itu yang dimaksud dengan interferensi destruktif, Bi. Terus kenapa kok dia beda itunya, beda apa ya namanya? Beda Bukan fase. beda fase. Ya beda fase bisa sih. Beda fase bisa. Beda fase. Itu 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan lain sebagainya. Karena waktu itu dia pas. Ini kan dia beda fasenya 0. Kalau dia beda fasenya nanti adalah lambda, berarti kan yang satu ini, yang satu beda fasenya lambda. Ini kan beda fasenya lambda. Ini B. Jadi jarak dari sini ke sini itu kan satu panjang gelombang. Iya. Dan diteruskan. Tuh, B. Selanjutnya adalah destruktif. Destruktif juga sama, cuma dia kebalik, jadinya saling menghilangkan. Selanjutnya, ketika cahaya melalui dua celah ganda, dua celah sempit, maka dia akan terdifraksi dan akan berinterferensi dengan sebuah pola yang sama. Jadi ketika sebuah cahaya itu dia melalui dua buah celah kecil, maka dia akan berinterferensi dengan nanti hasilnya di layar adalah gelap terang. Dan untuk melihat panjang gelombang yang digunakan bisa menggunakan persamaan ini. Nanti persamaan ini kita dapat di jari. Berarti difraksi celah ganda. Nih, percobaan celah ganda. Ini berarti A-nya adalah jarak antar celah. X adalah jarak antara yang dimaksud, misalnya terang keberapa, gelap keberapa, seperti itu. Terus D adalah, kalau tidak salah itu D itu adalah jarak dari sini ke sini. Iya nggak, Bi? Ya, dari sumbernya ke layar. Iya, Bi. Betul kan, Bi? Atau saya lupa? Ya itu, Bi. Terus ada difraksi pada kisi, Bi. Kisi itu dia, kalau tadi kan celahnya cuma ganda ya, Bi. Tapi kalau kisi itu dia banyak, Bi, celahnya. Dan terdifraksi dan akhirnya kita dapat persamaan seperti ini. Itu, Bi, sebenarnya yang akan kita pelajari pada
bab 14 ini. Sekarang kita dari awal bab 14. Tadi kita sudah belajar tentang interferensi. Berarti di sini yang di gelombang awalnya apa berarti? Berarti yang ini. Yang merah itu ada hasil interferensi. Awalnya ada gelombang yang biru, kedua ada gelombang yang hijau, terus dia berinterferensi. Dan kalau di alam itu dia tidak bisa konstan terus, Bi. Kalau kita kan memang bisa mengatur ya, Bi. Karena buat soal, buat pelajaran bisa bagus berintervensi terus. Tapi kalau di dunia nyata sebenarnya itu intervensinya tuh lebih lebih tidak sebagus yang tertulis di buku-buku, Bi. Terus ada difraksi gelombang. Difraksi intinya adalah ini, Bi. Menyebarnya gelombang ketika dia melalui sebuah celah. Menyebarnya gelombang ketika dia melalui sebuah celah. Nanti ada difraksi untuk bunyi dan juga ada difraksi untuk tadi ada Yang cahaya. warna itu cahaya. Ya, untuk percobaannya cukup sederhana, Bi, ini. Dan kita juga bisa mengamati sih, Bi, biasanya kalau di pantai yang ada karangnya, yang pantainya itu dia pinggirnya karang-karang dan ada celah terbukanya itu, gelombangnya itu bisa ya teramati dengan jelas. Kalau celahnya semakin besar, nanti dia difraksinya kecil. Pembelokan arah gelombangnya kecil. Tapi semakin dia kecil dan kalau sudah mencapai panjang gelombang dari gelombang itu sendiri, maka difraksinya akan maksimum. Difraksi pada gelombang radio dan microwave, apalagi penjelasan difraksi, terus ada interferensi. Interferensi ya intinya ketika gelombang dia saling berinteraksi dan interaksinya tuh dia bisa saling mengalami penguatan atau pelemahan. Kalau penguatan itu namanya adalah interferensi konstruktif dan kalau pelemahan adalah interferensi negatif. Ini ada interferensi yang konstruktif. Dia saling sebentar. Dia saling menguatkan. Ini sebenarnya dua gelombang, Bi. Ini bukan satu, Bi. Ini sebenarnya dua gelombang. Warnanya biru dan hijau. Ketika ditambah, maka dia akan saling menguatkan jadi yang merah. Kalau gelombangnya saling terbalik, beda. Berarti ini beda fasenya berapa, Bi? Setengah lambda. Ya, betul sekali, Bi. Kalau beda fasenya dia setengah lambda atau kelipatannya, misalnya 3/2, 5/2, dan lain sebagainya, dia akan kalau dijumlahkan akan mengakibatkan intervensi yang konstruktif. Ini juga intervensi konstruktif. Selanjutnya apalagi? Ini ada tadi yang di rangkuman. Selanjutnya ada intervensi cahaya tadi.
Koheren. Koheren. Nah, ini kalau saya scroll langsung itu langsung ke bawah. Jadi kan tadi itu ya, Bi. Salah satu syarat dari interferensi itu adalah gelombangnya koheren. Koheren itu dia beda fasenya konstan. Beda fase di sini dia kan 0. Sedangkan di sini dia sampai setengah lambda. Ini maksudnya dia tidak konstan ini. Itu sih. Dan juga yang lainnya sama, misalnya frekuensinya juga sama. Untuk celah ganda ini. Jadi nanti digunakan satu sumber dan itu namanya itu apa bisa lupa. Jadi untuk memperoleh dua buah sumber gelombang dari satu sumber yang sama. Itu ada tapi di sini sebenarnya tidak dituliskan. Sudah itu sebenarnya ada difraksi kisi. Untuk penghitungannya gimana itu, Bi? Nah, di sini yang saya lihat itu lebih banyak teori-teori mendasar di sini, Bi. Cuma kalau perhitungannya sebentar, Bi, saya stop share screen dulu. Saya ada satu buku, Bi. Udah terlihat? Ya, udah, Bi. Jadi ini ada, kalau di fisika mungkin di teknik itu juga ada, kita dapat mata kuliah gelombang tersendiri, Bi. Jadi di fisika dasar ada gelombang, di sini juga nanti ada gelombang lagi. Di sini, Bi, itu dia perhitungannya lebih detail dan juga untuk menemukan rumusnya juga lebih detail juga, Bi. Tadi kan kita bicara bahwa apa ya? Ya, ini lebih itu, Bi. Yang saya mau tunjukkan itu tadi apa ya? Saya lupa. Ya, ini ada interferensi. Interferensi dua gelombang harmonis. Ini penurunannya lebih bagus. Misalnya ada dua buah telah, terus dia nanti bertemu di titik P. Ini dia lebih itu sih, lebih mendalam. Ada koherensi. Koherensi itu ya tadi. Dan koherensi, sebentar, Bi. Saya malah lupa sendiri.
ini Bi, untuk perhitungannya itu lebih itu sih, kalau saya lebih prefer dari ini, karena dia tuh lebih jelas menurut saya Bi. Tinggal kondisi yang diminta apa, gelap terang, atau dia difraksi atau interferensi di apa, itu lebih tepat sasaran sih menurut saya. Dan lebih matematis juga Bi. Kalau tadi kan karena namanya fisika dasar ya, fisika dasar kan dia tidak mendalam, cuma dia membahas banyak hal. Ini ada kisi, tapi banyak matematisnya sih. Tuh. Coba mungkin kita itu, Bi. Abi ada buku pegangannya memang ini, Bi? Atau ada buku lain dari dosen? Kalau itu Bi, sebenarnya yang diajarin sama dosen apa sih? Materinya memang materi gulang SMA gitu ya. Soalnya kan masih fisika dasar 1. Jadinya saya pakai buku materi yang SMA lagi gitu. Bi, ini ada ujian kapan untuk yang ini? Bi? Untuk yang ini belum sih. Kemungkinan bisa selesai sama itu sekalian. Sama kalau nggak salah sekarang babnya di osilasi. Oke. Okay. Itu beliau dosennya pakai buku ini, Bi? Enggak sih, Bi. Kalau biasanya di kelas cuman itu materinya dari PPT. Oh, dari PPT. Cuma beliau ngasih rekomendasi pakai buku ini gitu. Ya, soalnya kan itu materinya sama gitu ya. Oh iya, siap. Apalagi ya yang ingin saya sampaikan? Ada yang sampaikan, Bi? Uh, Mungkin kalau untuk sekarang udah cukup ya, Bi. Ya, Bi. Mungkin kita perlu pertemuan lagi, Bi. Tapi isinya lebih itu, Bi. Yang hitung-hitungannya. Kan tadi kita cuma itu ya, Bi. Itu Iya, sekilas saja ya, Bi. iya. Osilasi itu berapa, Bi? Siapa tahu bisa kita itu juga. Bentar, Bi. Nih, antara 18 kayaknya, 18 atau 19. 19 sih. Osilasi. Oh ya, 19. 285. Osilasi. Sama sih osilasi. Juga apa namanya? Juga gelombang. Abi punya itu, Bi. Punya bukunya Pak Mikrajudin Abdullah. Enggak, Bi. Oh iya, Bi. Siap. Abi kira-kira kendalanya apa, Bi, dalam belajar, Bi? Apakah karena bahasa Inggris? Enggak juga sih. Cuman terkendala aja.
ya kemungkinan ada pengaruhnya juga ya bahasa. Siap, siap, siap. Oke, Bi. Jadi pertemuan selanjutnya itu, Bi, kita akan bahas mungkin dari sebentar. Saya coba lihat soal-soalnya. Saya kepikirannya sih bahas soal yang ada di sini. Ya, boleh sih, Bi. Jadi nanti itu, Bi, kita di pertemuan selanjutnya itu mengerjakan soal-soal yang ada di tadi pada 13 dan 14. Mungkin sebagian Abi kerjakan, sebagian saya kerjakan, terus kita share screen, Bi. Terus biar kita bisa saling mengisi, Bi. Kalau sepertinya Novan Abi aja kayaknya, Novan Abi juga sibuk ya juga, dan juga masih ngejar materi yang lain, dan juga Iya. kalau saya semua juga mau saya itu mau saya nggak enak. Tapi kalau semoga doakan saya untuk beli pen tab, Bi. Iya. Juga laptop bro. Tuh, Bi. Terima Iya. kasih udah join, Bi. Iya, Terus Bi. kalau ada kesulitan silahkan sampaikan ke saya, Bi. Misalnya kalau ada, misalnya habis diterangkan misalnya, Bi, terus udah bingung, kan kadang-kadang ya, Bi. Kadang kadang saya itu habis diterangkan dosen bingung. Cuma kalau tanya sama dosennya itu kayak malu, kirain nanti nggak tahu sama teman-teman. Kadang saya tanya sama teman, kalian bisa tanya sama saya. Apalagi itu tugasnya fisika dasar bentuknya apa, Bi? Gimana, Bi? Tugasnya fisika dasar. Ya biasanya cuman itu sih, dikasih soal-soal. Oke, siap, siap, siap. Tuh, Bi. Kira-kira Bi bisa lagi kapan? Kalau besok mungkin bisa. Oke, besok. Jam besok besok jam Kalau saya insya Allah free besok. Jadi bisa menyesuaikan lah sama jamnya, Bi. besok jam 1 sampai jam 3 gimana, Bi, besok? Siang. Jam 1 ya. Ya, insya Allah bisa. Oke, Bi, siap, siap, siap. Itu aja, Bi, dari saya, Bi. Ada yang disampaikan, Bi? Ya, kira-kira udah cukup sih, ya. Baik, Bi, terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh.